Penataan platform digital hari ini di Bali selalu menjadi trending topik yang perlu kita ulik lebih dalam. Bagaimana kemudian mitra ataupun kemudian penyedia jasa ini bisa mengetahui bagaimana mereka harusnya bersinergi dengan platform dan juga aturan pemerintah. Sekarang saya sudah bersama dengan beberapa narasumber yang ada di sudut lain. Kita perkenalkan dulu, ada Pak Cipto Gunawan. Gimana kabar Pak? Sehat? Baik saja, Astungkara. Tidak kena hujan hari ini? Alhamdulillah. Astungkara. Ada Bu Tina Orivista, pelaku usaha. Gimana Bu kabarnya? Baik, sedang sedih dengan hujan. Oh, sudah sedih dengan hujan. Semoga tidak sedih dengan usahanya ya. Oh, Astungkara. Astungkara tidak. Kemudian Pak Ketua Diannya Kabit Industri Pariwisata Provinsi Bali. Apa kabar Pak? Kalau saya baik-baik saja, tapi pariwisata mungkin agak ada hal yang mencemaskan karena ada perang ini. Oh, ya ini memang perlu dikhawatirkan, tapi kita harus punya solusinya. Dan hari ini kita di sudut lain akan membahas itu, bagaimana kemudian platform itu bisa bersinergi dengan mitra dan juga pemerintah. Saya mau ke Pak Ketut dulu nih, karena kan banyak sekali tantangan dari sisi regulasi, kemudian bagaimana ketersediaan mitra kita atau penyedia jasa di tingkat yang paling bawah ini merasa cemas dengan situasi mereka tidak banyak yang paham terkait dengan regulasi dan sinergitas mereka dengan platform yang mereka jadikan peluang usaha. Bagaimana menurut Pak Ketut? Memang selama ini kan kita gencar sekali isu terkait dengan platform digital. Ya, gimana Pak? Kita sebagai pemerintah sebenarnya sudah berusaha sekarang ini mencarikan solusi, solusi untuk memberi keuntungan kepada semua pihak. Keuntungan untuk semua pihak. Nah, ini menarik nih. Jadi gimana? Kita pemerintah tidak ingin mengalahkan satu sisi. Jadi antara platform, pemerintah sama mitra itu semuanya kalau bisa kita carikan solusi terbaik. Yeah. Makanya sekarang pemerintah itu lagi sedang menyusun regulasi. Okay. Regulasinya nanti akan mengena semua pihak. Satu, pemerintah daerah dari provinsi, pemerintah kabupaten semua akan kena regulasinya. Kemudian platform juga kena regulasinya. Kemudian mitra juga kena regulasinya. Jadi kalau semua pihak itu nanti menjalankan kewajibannya sesuai yang diinstruksikan dari regulasi yang kita akan susun ini, saya yakin semua pihak itu akan mendapat manfaat yang baik gitu. Jadi mereka akan semuanya mendapat keuntungan dari adanya ekosistem platform digital dengan pelaku usaha pariwisata yang tadi. Ya, oke. Pertanyaan saya begini Pak Ketut, ini ingin saya tahu, apakah akan berhenti pada titik regulasi semata? Atau pemerintah menyiapkan strategi yang berbeda untuk membuat ini menjadi sinergi? Karena kan banyak sekali tanda tanya yang hadir selama ini di publik. Gimana Pak? Kalau regulasi, pasti regulasi akan ditindaklanjuti dengan penegakan. Yeah. Penegakan hukum. Seperti saya sampaikan tadi, kalau dia dari sisi pemerintah, mereka harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah, menjalankan regulasi yang kita buat. Yeah. Kemudian dari pihak mitra, mereka juga harus menerapkan apa instruksi dari regulasi itu dengan pemenuhan persyarat-persyarat yang diperintahkan oleh regulasi. Saya yakin mereka juga akan berjalan secara aman dan nyaman. Yeah. Kemudian kepada platform juga, kalau mereka nanti mengikuti semua aturan yang kita buat, saya yakin platform pun akan bisa beroperasi sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi mereka pun akan nyaman melakukan operasionalnya di Bali. Kemudian mungkin nanti seandainya ada hambatan-hambatan di dalam menjalankan regulasi itu, baik dari platform, baik dari pemerintah daerah sebagai penyelenggara regulasi, dan dari mitra sebagai nanti yang harus mereka ikuti regulasi, pasti pemerintah akan mencarikan solusi lain lagi. Apa solusinya nanti kita akan lihat di mana permasalahannya, di mana kendalanya, itu akan ada kebijakan-kebijakan lagi. Oke, terima kasih nih. Ini udah dari unsur pemerintah untuk bicara sudah ada kebijakan dan tentu akan ada
penindakan secara regulasi ketika Bukan penindakan tapi penegakan. penegakan Yang regulasi. namanya penindakan Oke. itu beda dengan penegakan. Oke. Penegakan artinya kalau mereka belum taat, kita akan arahkan mereka menjadi taat. Ya. Kalau mereka menemukan masalah di dalam mentaati aturan kita akan fasilitasi mereka bagaimana caranya mentaati. Oke. Terakhir nanti mungkin kalau misalnya terjadi pelanggaran total, misalkan, nanti pelanggarannya akan kita lihat apa yang dilanggarkan gitu. Akan ada aturan lain yang akan memberi sanksi kepada mereka sesuai dengan yang dilanggar. Karena dalam aturan pariwisata ini ada banyak aturan di dalamnya yang akan mengatur mereka, seperti aturan terkait lingkungan dan aturan terkait tata ruang dan sebagainya. Itu ada aturan-aturan lain yang nanti bisa juga bekerja dalam rangka menertibkan atau menegakkan aturan yang kita buat sekarang ini. Ya. Saya mau geser ke ibu kita ini, Bu Tina. Kalau sudah pemerintah bilang seperti itu, sebagai seorang pelaku usaha, ini bagaimana kemudian Bu Tina memandangnya? Apakah kemudian akan firm dengan penjelasan awal tadi, atau ada kekhawatiran-kekhawatiran lain sebagai pemilik dunia usaha, sebagai mitra di lapangan? Kira-kira gimana, Bu Tina? Oke, baik. Untuk ada positif dan negatifnya. Ada positif dan negatifnya. Oke. Positifnya adalah berkurangnya mungkin kompetisi ya, kompetitor. Oke. Ya. Jadi karena selama ini mungkin banyak pelaku usaha yang melakukan usahanya secara legal dan sesuai dengan regulasi merasa dikalahkan oleh para pelaku usaha yang tidak legal, maksudnya tanpa izin, Ya, yang nakal melanggar gitu ya. izin, nakal-nakal. Karena ini saya rasa banyak, terutama para investor asing yang memang melakukan pasarnya itu hanya untuk warga negaranya mereka aja gitu kan. Oke, ada Nah, itu. sirkulasi ekonomi tertutup. Sirkulasi ekonomi tertutup. Ya. Jadi kami pelaku usaha yang merasa sudah melakukan sesuai dengan regulasi, tapi kok terkalahkan. Gitu. Jadi kalau misalnya kompetitor kita adalah sama-sama pelaku bisnis yang baik dan legal, sesuai dengan regulasi, we are fine. Kan itu namanya persaingan sehat ya. Betul, betul. Tapi kalau persaingannya tidak sehat, jelas kita merasa dikecewakan. Betul. Jadi kalau dari segi positifnya sebagai pelaku usaha kami merasa ini akan ada sisi baiknya karena persaingan yang tidak sehat akan sangat berkurang. Oke. Tapi di negatifnya adalah mungkin saya sebagai pelaku usaha saya orang Indonesia, saya warga negara Indonesia di mana saya tidak memiliki permasalahan soal perizinan yang dilakukan kebanyakan dalam hal ini. Mungkin platform yang kita bicarakan adalah salah satunya Airbnb, di mana Airbnb banyak memasarkan villa. Di Bali ini kan banyaknya villa ya, daripada hotel kalau kita lihat sekarang. Betul. Nah, dari villa tersebut, saya yakin 99% pemilik bisnis villa adalah orang asing. Oke, 99%. Saya bisa bilang begitu sih. Ini satu angka yang cukup mengkhawatirkan dari sisi persaingan bisnis. Karena sejak COVID lalu ya, itu meledak di meledak, 2020, kalau nggak salah 2020, jadi banyak sekali properti di Bali ini yang dijual murah. Dijual murah atau disewakan murah banting harga karena ya merasa ekonomi saat itu sedang terpuruk ya, betul. Orang juga semua butuh uang, jadi banyak yang istilah BUC itu tuh keluar tiba-tiba ya, betul. Butuh uang cepat gitu. Jadi yang harga pasarnya mungkin 1 juta kok jadi 200.000, siapa yang nggak lari? Iya kan. Nah, untuk para investor asing yang di mana sebenarnya harga properti di luar negeri kita bandingkan dengan Eropa dan Indonesia jauh lebih tinggi. Ya, betul sekali. Datang ke Bali, properti, saya dengan uang sekian saya sudah bisa memiliki properti untuk jangka waktu sekian tahun. Jelas ini sangat menggiurkan. Pindah fokus investasi dan akhirnya di Bali. Akhirnya di Bali. Jadi dari zaman COVID itu banyak sekali promosi juga dari pemerintah untuk menarik investor asing melakukan bisnis di Bali. Untuk di pariwisata, tapi sekarang kalau di investasi dalam pariwisata kan sebenarnya banyak hal ya Pak ya, bukan hanya di akomodasi, tapi yang terbuka sangat lebar saat itu adalah akomodasi. Akomodasi. Terutama private villa.
Nah, private villa ini, jadi para investor asing, mereka berusaha melakukan bisnis selegal mungkin, berusaha mengikuti regulasi yang ada. Contoh, saya orang asing, saya datang ke notaris atau datang ke konsultan, saya bilang saya mau sewa villa, mau bisnis villa di Bali. Oke. Apa yang saya harus lakukan supaya bisnis saya legal? Saya sebagai orang asing tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu regulasi di negara ini. Gitu. Oke, betul. Jangankan orang asing, kita yang orang Indonesia aja tidak Iya, kita aja masih belum nanya-nanya tentu nih. tahu Betul. semua regulasi yang ada di Indonesia. Sebagai orang asing pasti dia bertanya dengan konsultan atau notaris atau apapun Betul, itu. betul sekali. Saat dia bilang dia mau melakukan bisnis villa, nah yang dinyatakan oleh konsultan, oh kamu harus bikin PMA supaya bisnis kamu legal. Oke. Oke, PMA berarti kan harus keluar NIB. Di NIB itu tertera KBLI. KBLI. Di mana KBLI itu kan kode usaha ya Pak ya? Ya, Kode usaha betul. yaitu usaha apa yang mau kamu lakukan. Pertanyaannya, apakah orang asing atau pelaku usaha itu mengerti KBLI? Ya, tentu harus konsultannya yang ngerti kan, Betul gitu kan? kan? Ya, betul. Saya pun pertama kali membuat usaha, saya tidak tahu apa sih KBLI. Karena saya bilang saya mau bikin usaha nih. Usaha itu harus ada KBLI. Oke, KBLI itu apa? Kita dijelaskan. Oh, oke. Kalau gitu saya mau bisnis, ini kembali lagi saya sebagai orang asing. Saya bilang saya mau bisnis villa. Oke. PMA-nya berarti KBLI-nya yang ini, yang ini, yang ini. Kita bisa lihat orang asing atau PMA ini adalah korban, Pak. Korban dari lack of education, lack of information, wrong information ya, informasi yang salah. Iya kan? Betul, nah, betul. Sekarang tiba-tiba setelah dari zaman COVID mungkin sampai sekarang terus bertambah dan kita bisa lihat bagaimana perkembangan Bali. Dari zaman COVID 2020 sampai sekarang 2026 itu sekitar 6 tahun ya Pak ya. Dan jangka waktu 6 tahun kita bisa lihat perkembangan properti di Bali itu luar biasa. Ya, benar. Dan Grafiknya tinggi sekali sampai ke gang-gang itu dia seperti ini Pak. ada properti. Grafiknya. Betul. Grafiknya ini gini, bukan nih gini-gini ya, tapi terus seperti ini. Ya. Dan ini seakan-akan jadi tren. Karena orang asing di luar negeri mereka mendengar kan berita baik nih. Oh, saya investasi di Bali, bikin begini. ROI-nya bagus loh. Nah, return-nya itu bagus. dia. Iya, itu point Itu return. masalahnya. Point return ya. Nah, saya Bukan, ingin geser ke Pak itu Cip dulu. masalahnya ya. Begitu ada perusahaan yang kemudian memasarkan propertinya, kemudian ke market internasional, kemudian mengatakan point of return ROI-nya. return of investment-nya sekian persen. Ini dari dulu, ini salah satu yang menarik, tetapi berbahaya, sangat menjerumuskan juga ini. Betul, Jadi Pak. bom waktu Karena ya, boleh. satu Bukan. Gimana, yang Pak? sangat berbahaya adalah si pemberi informasi tersebut juga sebenarnya tidak tahu regulasi yang sebenarnya. Berarti Nah, boleh tak ini bilang nanti- ini Iya, ini kan? ada jebakan Jadi- yang cukup fatal juga di situ Saya ya. tidak tahu apakah ini jebakan disengaja Oke. atau tidak disengaja karena kata seperti Mbak Tina itu ketidaktahuan. Oke. Karena ini melibatkan satu komponen yang mestinya juga mungkin kita perlu undang di sini, yaitu adalah konsultan perizinannya. Nah, ini menarik nih. Pertanyaan yang menjadi menarik harusnya ketika ada satu ya. betul. Ada di sini. Nanti kita bikin sesi khusus Kita- untuk kita konsultan harus perizinan tarik ini. itu. Kenapa konsultan perizinan ini kok seakan-akan miss dengan peraturan-peraturan yang ada di pemerintah? Kayak tadi Mbak Tina mengatakan ya, Ya. oh ada ROI. Artinya dia bisa ada ROI kalau dia dikomersialkan. Betul. Padahal aturannya properti milik orang asing itu tidak boleh dikomersialkan. Properti orang asing tidak boleh dikomersialkan. Dia boleh dijual kepada orang asing, Ya. kemudian mendapatkan hak pakai, dia pakai itu. Tapi sebenarnya Pak, maaf nih Pak. Oke, gimana Mbak Tina? Saya selalu bertolak belakang nih dengan perkataan atau keputusan dari pemerintah. Ya, kenapa? Mohon maaf banget. Nah, ini saya pengen tahu Mohon juga. maaf sekali. Kenapa pengen Kalau bertolak ini- belakang? Iya. Sekarang gini, ini properti milik pemerintah, milik orang asing Asing. tidak boleh dibisniskan Bisniskan. atau diperdagangkan, betul kan? Tapi Disewakan. iya, apakah benar-benar pemerintah tidak tahu apa yang sedang terjadi selama 6 tahun belakangan ini di Bali, Pak? Oh, Nah, oke. Kalau itu saya bisa Kayaknya impossible itu pemerintah tidak tahu karena
maaf nih Pak, KBLI yang dimaksud, di mana sebelumnya disebutkan kalau beberapa KBLI ini tidak diperuntukkan bagi PMA atau orang asing. Saya memiliki banyak bukti bahwa PMA memiliki KBLI tersebut. Nah, PMA memiliki Ya. KBLI itu. Jadi salah PMA-nya kah? Salah foreigner-nya kah? Salah konsultan kah? Atau salah OSS-nya? nah begini Oke. Pak. Ini benar. Ini Pak ya. Sip, gimana nih? Saya ingin pelan-pelan dulu nih. Ini menjadi perspektif baru yang liar, yang kemudian saya sendiri jadi akhirnya bertanya-tanya Menarik nih. nih. Ada 4 poin yang tadi disampaikan. Apakah ini dari konsultan, foreigner-nya, PMA-nya, atau bahkan OSS-nya? Oke. Kita coba Ini kita tarik satu-satu melihat dulu. OSS itu kan merupakan buah daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Betul. Yang kemudian sesudah itu dengan kecepatan yang sangat tinggi itu kemudian digelontorkan kepada masyarakat. Nah, problem kita di Indonesia ini, peraturan dari atas itu belum tentu nyampe ke bawah. Jadi tadi Mbak Tina mengatakan bahwa oh ini kesalahannya di mana? Apakah ini kesalahannya? Nah, yang saya bisa lihat yang sepanjang pengamatan saya, karena ini pemahaman tentang peraturan ini tidak sampai ke bawah. Ya. Jadi kalau kita mengatakan ada sebagian membangun di satu tempat milik orang asing, kemudian di komersial, yang paling tahu siapa? Pemilik Kalau tempat. bisa. Orang di Orang di sekitar di situ sekitar harusnya. situ. Di situ ada desa. Jadi pemerintah itu kan berjenjang. Iya, setahu saya kan dulu berjenjang sekali. Kalau ada pembangunan harus ada penyanding. Yes, yang harus itu tahu zaman dulu. sebelum OSS. Nah. Ya. Jadi OSS ini mempermudah, tapi dampak dimudahkannya ini dengan adanya beberapa peraturan yang tidak dipahami dari atas sampai ke bawah. Jadi kalau sekarang ada misalnya desa melihat sesuatu seperti itu karena merasa kalau dulu pernah dilibatkan ya, Iya, karena betul, dulu betul. harus lapor dan sebagainya, Lapor dan epic, sebagainya. tanda Tidak tangan. dilibatkan. Sekarang tidak, itu mereka ya sudah itu urusannya yang di Pusat. atas. Tapi apakah itu jadi permasalahan pelaku usaha, Pak? Jadi harus pelaku usaha yang mendapatkan dampak atau akibatnya? Itu menurut saya bukan persoalannya pelaku usaha. Bisa saja itu pengusaha tidak tahu atau bisa saja pengusaha memanfaatkan itu. Maaf Pak, kalau Bapak bilang ini tidak menjadi persoalan pelaku usaha, salah besar. Belum. Karena pelaku usaha sekarang yang merasa dirugikan bahwa dikatakan bahwa bisnis Anda ilegal. Bisnis Anda ini tidak diperbolehkan. Karena Oke, kan aturannya begitu. Saya ingin Ini kan anu dulu, Pak problemnya, Cip. ada keterputusan peraturan yang sudah dibuat, itu tidak sampai ke bawah. Apakah salah pelaku usaha, Pak? Nah, Bentar. kembali Ini, lagi, saya ingin saya tahu tidak nih. bisa mengamankan itu salah. Saya pelaku. ingin tanya sama Bu Dina. Bisa jadi iya, begini, Bu. bisa jadi tidak. Ya. Oke. Ya. Tahan dulu Pak Cip. Saya ingin perdalam dulu satu nih. Kenapa kemudian hari ini pengusaha merasa rugi? Karena mereka jadi gini, pelaku usaha bukan mau menentang pemerintah atau mau memaksakan melakukan usaha. Oke. Tidak. Kami dari awal sudah menanyakan ke pihak konsultan atau ke pihak yang bersangkutan bahwa kami mau melakukan bisnis ini, apakah bisa? Oke. Kalau bisa, apa yang harus kami lakukan? Berarti Kalau memang harus bayar pajak, kami bayar pajak. Tapi Pak, permasalahannya sekarang setelah sekian tahun, anggap sudah 6 tahun, 5 atau 6 tahun berjalan, bisnis ini sudah berjalan, sudah mendapatkan izin, sudah bayar pajak bertahun-tahun, berjalan apa adanya, tiba-tiba gong, hey foreigner tidak bisa melakukan bisnis villa. Jadi apa yang sudah kita punya selama bertahun-tahun ini, berarti itu sebenarnya tidak boleh. Terus apa yang harus terjadi? Nah, sedangkan para investor ini mungkin mereka menyewa villanya atau membeli villa secara leasehold, mungkin bukan untuk 1 atau 2 tahun Pak, mungkin untuk 10 tahun, mungkin untuk 20 tahun. Jadi apa yang harus dilakukan? Investasi itu. Jujur Pak, saya ada di masyarakat, saya pelaku bisnis dan saya berhubungan berkomunikasi dengan para pelaku usaha orang asing atau PMA, mereka merasa tertipu. Nah, ini menjadi menarik. Kita tahan. Saya ke Pak Cip nih. kita urutin tuh. Kita perlu urut nih Pak Cip. Kita perlu urutin. Ingin dapat Ketertipuannya itu ada di mana? Betul. Seperti saya ceritakan, saya Betul, tadi betul. kronologisnya. Jadi di mana ada satu peraturan yang merubah banyak hal, terutama dalam sektor perizinan ini. Betul sekali. Di mana kemudian peraturan itu tidak menetes
Sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Ya. Nah, sedangkan apa yang terjadi dengan Mbak Tina ini, itu kan terjadi di bawah. Iya. Betul. Nah, di bawah itu terus terang harus diakui ini pengawasannya loss ini. Oke. Ya, pengawasannya loss. Seperti tadi ada bangunan sudah berdiri kok baru pusing. Baru izin. nyari izin dan sebagainya. Kemudian ada bangunannya sudah ada, kemudian kok sekarang baru dipermasalahkan izinnya dan sebagainya. Lah, ini yang di bawah itu loss. Tadi saya sebut katakan, pemerintah itu berjenjang. Betul. Ya kan, mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Jadi kalau yang paling paham suatu daerah siapa itu? Ya pasti warga sekitar. Warga sekitar. Betul. Nah, Warga itu dipimpin siapa? kenapa? Warga itu dipimpin siapa? Nah, gitu. Ya, itu pasti warga jadi berjenjang tadi. Iya. tadi berjenjang tadi. Nah, disitulah loss-nya. Oke. Kenapa? Kalau kita bicara sekarang otonomi daerah, kewenangan kabupaten sangat tinggi. Iya betul, karena Betul, kan pajak daerah di situ. Bukan hanya pajak daerah, termasuk beberapa legalitas untuk pengawasan itu ada di kabupaten kota. Nah, ini akan jadi pertanyaan besarnya, selama ini kabupaten kotanya gimana? Gitu loh. Berarti kita nunggu waiting reaction-nya ini ya. Nah, reaksi itulah dari kembali kabupaten kita kota. bicarakan dengan yang dari provinsi. Provinsi ini nanti akan memberikan instruksinya, tidak hanya tidak hanya OPD yang ada di provinsi, tapi juga instruksi ini ke kabupaten kota. Tadi Mbak Tina mengatakan kami korban, iya, kemungkinan iya. Tapi juga kemungkinan tidak, karena saya juga menjumpai orang-orang asing yang juga memang memanfaatkan itu secara sadar. Itu ada. Jadi, ini ada lubang, saya manfaatkan secara sadar. Jadi, dia tahu bahwa ini agak abu-abu. Dan masuk ke ruang itu. Masuk ke ruang itu. Ada yang begitu, tapi juga kita tidak bisa menutup mata. Ya. Ada yang memang, saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba saya sudah invest, sekarang saya terjebak. Ya. Saya nggak bisa apa-apa nih. Ini Ya, terus merugikan. solusinya apa kan Nah, gitu kira-kira ya? Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Yatnya. Kita akan bekerja sama dan mengeluarkan aturan itu, di mana aturannya itu instruksinya juga kepada kabupaten kota. Oke. Nah, kepada kabupaten kota, kepada misalnya pengusahanya dan sebagainya. Nanti begitu aturan ini keluar, yang namanya respon dari publik kan akan kita tampung. timbul, betul. Akan timbul. Di mana kita lihat ini? Timbulnya, problemnya akan di mana? Akan makin ketahuan. Saya mendukung misalnya, katakanlah misalnya, itu kemudian ada orang yang tidak bisa certified ya, atau mendapatkan legalitas. Ya, legalitas. Silakan yang bersangkutan menyampaikan keberatan. Nah, itu nanti saya pikir Menyampaikannya kemana? Berarti item per tentu itemnya saja itu kepada jenjangnya masing-masing. pastinya. Tidak mungkin langsung kepada misalnya pemerintah pusat. Nanti yang ditanyakan begini, Anda misalnya langsung ke provinsi ya. Provinsi nanya begini, oke, Anda berada di wilayah kewenangannya siapa? Tentu saja larinya ke kabupaten kota. Nah, kabupaten kota nanti bisa menelusurin itu. Ini berada di wilayahnya siapa. Nah, nanti sampailah itu kepada, Sebenarnya yang kita butuhkan adalah kejelasan dari prosedur tersebut, Pak. Nah, Jadi dari sampai sekarang pun masih terlalu banyak bayangan tentang kejelasan Prosedur itu. perizinan ini. Gitu. Oke. Jadi ya silakan. saya tahan dulu nih, Mbak Dina. Ini saya mau geser ke Pak Tut ini, karena dari tadi kita bicara tentang prosedur, mekanisme dan lain sebagainya, termasuk distribusi penanganan tadi. Nah, ini strategi apa yang kira-kira kemudian akan dipandu oleh pemerintah provinsi untuk membuat berbagai pertanyaan tadi ini, Mbak Tut, bisa teratasi? Saya kembali lagi melihat peraturan ini kan dari pusat ke daerah. Dan permasalahan kita sudah kadung merembet kemana-mana ya. Ya. Sebenarnya tadi kan Undang-Undang Cipta Kerja itu memang memberi kemudahan kepada masyarakat untuk berusaha dan memberi kemudahan kepada investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Karena sebenarnya undang-undang ini kan untuk Indonesia. Ya. Tapi banyak memang undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat itu memang bagus kalau diterapkan di Indonesia, tetapi tidak bagus diterapkan di Bali. Banyak itu bagus, itu menarik sekali. Ini jadi satu poin. Itu poin penting ini, Pak Jip. Sekali, betul. Gimana? Contoh Coba misalnya kenapa? investasi
asing di Indonesia 10 miliar, mungkin kalau di daerah Sumatera atau daerah Jawa Tengah atau mungkin di Sulawesi itu adalah suatu hal yang sangat bagus. 10 miliar itu sudah angka yang sangat besar di luar bangunan. Tapi kalau dibawa ke Bali, investasi 10 miliar, sepertinya orang Indonesia dan orang lokal Bali pun masih bisa mengerjakan. Yeah. Jadi seharusnya ada beberapa investasi yang ada di Bali tidak perlu dilakukan oleh investor asing. Berarti boleh dong saya mengatakan kita perlu kacamata yang khusus ketika menangani Bali sebagai etalase pariwisata Betul, Indonesia. Ya. Makanya akhirnya investasi orang asing itu sangat tertarik untuk berinvestasi di Bali. Betul. Jadi kalau di Bali mereka mengeluarkan 10 miliar itu, mungkin investasi yang mereka bisa lakukan adalah yang seharusnya bisa dikerjakan masyarakat lokal. Yeah. Tetapi mereka bisa mendapatkan feedback yang cepat gitu. Ya, return of Jadinya, investment-nya jadi lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Jadi orang lokal pun jadinya mendapat saingan berat dari orang asing. Karena harusnya mereka bisa mengerjakan, sedangkan orang asing mereka bisa datang untuk mengerjakan hal yang sama. Iya, jadi Seperti disampaikan tadi, misalnya villa, misalnya beberapa jenis bangunan setingkat villa, itu yang seharusnya bisa dikerjakan oleh orang Indonesia, orang lokal, sekarang banyak diambil investasi orang asing. Ya. Nah, yang kedua sekarang, permasalahan yang terjadi sekarang adalah, pertama, banyak orang asing yang berinvestasi di Bali, dia melakukan investasi yang tidak sesuai dengan prosedur investasi. Oke, ini Nah, menarik. salah Nih. satunya Ini menarik boleh nih. saya bertanya ini. Gimana Pak Cip? Ada Kan apa yang ingin ada disampaikan? ketentuan ya untuk WNA membeli properti nilai minimumnya 5 miliar. Oke. Kalau kita lihat properti-properti yang dibeli oleh orang asing atau dipasarkan oleh orang asing, yang saya lihat di iklan-iklannya rata-rata di bawah 5 miliar. Di bawah 5 miliar. Nah, ini Pak, Gimana nih? Boleh. Kita kan ingin buka-buka dulu. Saya nih. lanjutkan dulu. Boleh. Silakan, Pak Dut dulu, silakan. Kemudian mereka tidak berinvestasi sesuai dengan prosedur investasi. Nah, Oke. Seharusnya ini menarik. mereka menyetorkan uang 10 miliar, kemudian membangun. Banyak dari mereka yang kita dapatkan informasinya, mereka cuma membuat surat pernyataan persanggupan untuk anggaran uang minimum 10 miliar. Padahal uangnya tidak masuk di Bali. Itu banyak terjadi dan itu sudah banyak laporan kami terima, makanya ada pengetatan. Kemudian kedua, banyak yang melakukan investasi nomini. Jadi mereka memanfaatkan orang lokal, jadi atas nama orang lokal, tapi mereka yang berusaha. Yeah. Jadi itu juga akan membuat saingan yang tidak sehat terhadap teman-teman kita yang berbisnis dengan legal. Jadi dia tetap menggunakan nama orang lokal, jadi dikerjakan atau dibisniskan oleh orang asing. Mungkin itu yang dilihat tadi, Pak. Ini banyak sekali orang asing yang memiliki. Tapi kalau kita lihat datanya, sebenarnya kalau di data investasi mereka tidak ada namanya. Tapi di lapangan mereka yang memiliki dan mereka yang berusaha dan mereka yang mengerjakan. Itu yang banyak terjadi. Yeah. Dan ketiga, permasalahan kita sekarang ini kan banyak juga seperti disampaikan tadi, banyak yang tidak memahami belum itu ya. Yang ketiga, banyak pelaku usaha asing, terutama khususnya asing, yang mengakali KBLI. Sebenarnya mereka inginnya berbisnis villa sebenarnya, tapi karena villa tidak mendapatkan izin dari PMA, jadi KBLI yang mereka gunakan adalah KBLI yang lain. Nah, mungkin saya tidak sebutkan KBLI apa, tapi menggunakan KBLI lain, tapi mereka akan mendapatkan NIB. Mereka mendapatkan NIB dan mereka akan bisnis seperti bisnis menjual atau menyewakan villa. Padahal mereka sebenarnya dari perizinan yang mereka miliki itu bukan untuk disewakan, tapi mereka sewakan seperti menyewakan akomodasi perwisata lainnya. Jadi itu yang terjadi banyak. Jadi Bunya lagi melihatnya mereka itu orang asing memiliki, tapi sebenarnya bisnis mereka itu bukan bisnis usaha pariwisata yang disewakan, terutama yang short term itu. Kemungkinan mereka menyewa atau memiliki KBLI yang lain yang bukan disewa. Tapi aktivasinya yang berbeda. Dikerjakan sesuai dengan bisnis
pariwisata biasa. Nah, ini itu menjadi menarik. Pengakalan yang terjadi. Ternyata di lapangan itu banyak strategi ya untuk memuluskan itu ya. Betul. Nah, saya pengen ke Bu Tini. Yang terakhir lagi satu. Oh, ada lagi. Oke, kita lanjut. Terakhir itu adalah itu sebenarnya tadi memang ada yang tidak memahami perizinan itu. Jadi itu yang perlu kita nanti, kalau memang itu orang lokal atau memang masyarakat lokal maupun orang asing, nanti kita akan berikan penjelasan pengertian tentang bagaimana cara berbisnis atau berusaha pariwisata yang benar gitu ya. Kalau usahanya ini KBLI-nya apa, izinnya apa. Kalau ini izinnya apa, KBLI-nya apa, persyaratannya apa. Itu mereka harus pahami biar tidak sampai terjadi pengakalan KBLI lah, ketidakpahaman KBLI lah, tidak pemahaman izin lah, tidak memahami juga di mana mereka boleh melakukan usaha, apa persyaratan usaha, mereka kan banyak yang tidak paham. Itu yang perlu kita sasar nanti, yang kita beri pemahaman. Ya, berarti sisi edukasinya perlu booster lebih banyak lagi nih, Pak. Karena banyak masyarakat yang hari ini belum paham betul bagaimana mereka harus menyertakan dirinya dengan KBLI. Saya ke Bu Tina, terkait dengan yang tadi. Bagaimana kemudian akal-akalan KBLI itu terjadi, atau mungkin ketidaksengajaan karena nggak tahu dan lain sebagainya. Nah, problem Bu Tina sendiri menghadapi itu di lapangan gimana? Kalau akal-akalan, saya rasa mungkin ya tidak menutup kemungkinan dan tidak menutup mata ya. Saya rasa banyak, karena banyak pelaku usaha yang tadi Pak dibilang tidak paham. Kok ada KBLI apa gitu. Nah, saat yang biasa mereka katakan ke konsultan atau ke notaris saat mereka mau buka PMA atau buka usaha, mereka akan bilang, saya mau buka usaha villa. Mereka nggak tahu, standar sekali. Mereka nggak tahu, oh kalau mau bikin usaha villa, kamu harus punya ini, harus ada izin ini, harus ada izin itu. Yang mereka tanyakan adalah, saya mau buka usaha villa, gimana caranya supaya bisa legal, supaya dapat izin. Ini loh Pak, karena saya yakin banget dari mungkin 80% dari pelaku usaha, khususnya orang asing, mereka mau menjalankan bisnis secara aman. Ya betul lah, paling tidak investasi mereka jelas. Kita harus bedakan ya antara PMA dengan WNA. Dengan orang asing. Ini dua entitas yang berbeda. Nah, Oke. Kebanyakan gimana nih WNA perbedaannya? ini pasti kan si WNA awalnya si WNA yang mau investasi bisnis di Bali, terutama bisnis villa misalnya. Nah si WNA ini akan datang ke konsultan atau ke pihak yang lebih paham lah istilahnya. Si WNA ini saya yakin 90% dari semua WNA yang konsultasi mau melakukan bisnis villa, mereka akan disarankan untuk buka PMA. Yang saya dapatkan beda. Anda bukan buka PMA, tapi bisa menitipkan properti Anda, properti si WNA, itu kepada manajemen. Yang kemudian seakan-akan ini manajemen itu yang dalam tanda kutip menjadi pemiliknya, mengoperasikan dan mengkomersialkan villa milik si WNA itu. Kalau untuk properti manajemen tidak untuk memiliki, Pak. Ya, maksud saya seakan-akan, bukan untuk memiliki. Jadi gini, karena saya WNA, saya membeli properti dari perusahaan properti X. Kemudian perusahaan properti X mengatakan begini, Anda beli properti dari saya, nanti saya yang urus. Anda untuk urusan perizinan, karena saya PMA, saya sudah bisa melakukan usaha ini. Jadi nanti sesudah itu Anda akan kami bagikan profit sharing-nya dan sebagainya. Mungkin itu lebih ke pengelolaan investasi ya Pak. Nah, inilah. Bukan hanya jadi sebetulnya, tapi properti banyak seperti itu. Dan sehingga WNA ini dia seakan-akan merasa ini jadi milik saya dan ini menjadi usaha saya yang dikerjakan oleh manajemen properti X ini. Nah, itu kan yang sekarang dibongkar kan yang model-model begitu sebetulnya. Tapi justru yang saya tahu di bawah Pak, saya kan masyarakat awam nih, yang bertemu dengan orang ini orang itu gitu ya. Apa yang saya lihat adalah seperti yang saya sebutkan tadi. WNA datang ke konsultan, saya mau punya izin untuk bisnis ini, yang diarahkan adalah kalau gitu kamu buka PMA.
Oke, Nah, ini kalau buka PMA, ini menarik nih. menarik kasusnya ini, Pak Cip. Karena apa namanya saya juga pengamatan. Oh, Mbak, saya juga punya properti, Bu. Iya. Jadi aku punya properti dan aku cukup lama ngurusin properti itu. Ya. Begini, ini si WNA ini Ya. begitu dia dibilang PMA, kemudian tadi minimum 10 miliar, itu kebanyakan mencelat. Iya, kebanyakan tanda tangan Tanda di tangan paper di- aja. Nah, kebanyakan mencelat. Ini uangnya nggak ada nih. Lah, Nggak ada. jadi di sini lagi problem lagi nih kalau dia diarahkan ke PMA dan dia mau, sedangkan dia tidak siap dengan 10 miliarnya, ini problem. Justru para konsultan ini yang Nah. membantu untuk melancarkan itu, Pak. Nah, itu dia Oke, maka ini pertanyaan jadi saya awal. jadi poin menarik Pak Cip. Saya ingin mempertajam dari sisi konsultan ini. Saya malah ingin bertanya serius ini karena ternyata berarti sisi pendampingan konsultan ini menjadi masalah besar di Bali. Iya. Nah, mungkin- kira-kira mungkin gimana begitu. nih? Mungkin Pak, silakan. saya lihat ada beberapa permasalahan di sini terkait dengan konsultannya. Pertama memang bisnis yang dilakukan oleh PMA atau WNA yang ilegal ini, dia memang kelihatan seperti PMA dia. Tapi Kelihatan seperti Kelihatan PMA, seperti padahal PMA. bukan PMA. sebenarnya proseduralnya tidak PMA dia. Kalau prosedural PMA kan sudah disampaikan tadi ada Ya permintaan minimal modal, 10 miliar dan sebagainya. Sebenarnya mereka itu proseduralnya tidak PMA dia. Dia cuma memang ingin memiliki bisnis di Bali, usaha Iya. wisata di Bali. Kemudian dia lakukan dengan cara-cara yang bisa menembus perizinan itu. Jadi mereka satu dengan nomini, kedua dengan surat pernyataan itu. Kemudian kalau sudah usaha itu ada di level itu kan semuanya ada di level menengah rendah dia. Iya. Nah, kalau menengah rendah itu, kenapa konsultan itu bisa mengakali? Karena memang di menengah rendah itu tidak ada verifikasi visit lapangan. Iya. Semuanya melalui OSS. verifikasi dokumen di OSS. Jadi by kalau digital. dokumennya di sana ada, mereka akan selesai. keluar. Mereka akan keluar sesuai yang dimohonkan. Iya. Orang yang memohon itu kan dia tidak, mereka bisnis villa, tapi yang dimohonkan KBLI-nya kan berbeda. Mungkin KBLI apartemen misalnya, atau usaha lainnya. Itu akan dikeluarkan otomatis izin itu. Tapi sebenarnya kalau lihat kita ke lapangan, aslinya itu villa gitu, bentuknya villa. Karena perbedaan antara bangunan villa dan apartemen kan ada klasifikasinya, ada perbedaannya gitu. Bangun yang dia buat adalah villa, tapi yang mereka usulkan ke atas melalui OSS itu yang berbeda. Jadi tidak ada visitasi ke lapangan dari tim verifikasi. Jadi itulah yang membuat banyak usaha-usaha itu lolos, izinnya keluar, tapi sebenarnya kalau kita lihat kenyataannya usaha dan KBLI dan izin yang dia miliki itu sebenarnya berbeda. Oke, pernah nggak kemudian dari pemerintah Provinsi Bali ini melakukan controlling dan juga mungkin pembinaan terhadap para konsultan kita? Nah kan ini ada sisi apa ya? Kita melihat ada sisi lemah yang terbesar juga ternyata di Bali dari sisi memang aktor konsultan kita, Pak. Ada kewenangan kita memang tidak di sana jadinya. Nah ini kewenangannya ke siapa ini, Pak Dut? Masalah konsultan mungkin kemana ya? Mungkin di PPTSP dia punya. PTSP-nya kewenangannya. Kalau sebenarnya kami di provinsi itu memang mendapatkan banyak keluhan-keluhan seperti tadi Bu Tina sampaikan, dan kita sudah berusaha untuk memfasilitasi karena keluhan-keluhan itu seperti saya sampaikan tadi, mereka usahanya ada di risiko rendah, menengah rendah, atau rendah. Jadi mereka ada di kabupaten kota. Dan kita sudah komunikasikan di kabupaten kota juga, tapi kabupaten kota juga punya wewenang yang sama juga. Mereka tidak wajib melakukan visitasi ke lapangan. Jadi semuanya akan keluar secara otomatis. Nah, lingkungannya adalah SPPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan. Jadi tidak perlu mereka harus mengeluarkan AMDAL atau UKL-UPL. Itu pun pernyataan sendiri. Pernyataan sendiri. Nah, itu pun formnya ada di OSS dan mereka download, isi dan lampirkan ke sana dan tidak perlu ada orang yang mengecek ke lapangan. Berarti poin kita adalah Bali ini butuh kekhususan pendampingan. Pak Cip, gimana nih Pak Cip? Karena kan saya melihat Bali ini sesuatu yang spesial, tapi akhirnya kemudian terkendala karena aturannya sendiri. Gini, kita harus melihat Bali di antara Indonesia. Bali di antara Indonesia, kenapa? Bali dan
destinasi pariwisata lain di Indonesia itu punya gap yang sangat luas, yang sangat lebar, tinggi ya. Jadi kalau kita katakan bahwa Bali itu pada tingkat yang sudah pariwisatanya dewasa, mature tourism. Jadi sudah sangat dewasa. Sedangkan sebagian besar Indonesia yang lainnya itu kalaupun masih develop atau malah immature. Jadi banyak destinasi pariwisata Indonesia yang sebetulnya jauh membutuhkan model-model investasi yang seperti dipikir oleh pemerintah pusat dibandingkan oleh Bali. Tetapi investor itu kan oportunis. Oportunis banget. Di mana di situ duitnya banyak, ya toh? Dia akan lari ke Bali. Peluang returnnya lebih gede. Peluangnya lebih gede, walaupun lebih risikonya lebih tinggi katakanlah gitu, karena tadi di Bali ada hal-hal seperti ini diributkan gitu. Di tempat lain mungkin nggak diributkan. Lihat loh, ini beberapa tempat yang lain. Saya bicara dalam skop Indonesia ya. Hati-hati ya, Lombok itu juga sudah mulai nyusul seperti itu ya. Ya. Lombok itu sudah mulai kekacauan yang ada di Bali itu sudah mulai nyampe ke Lombok, merambah ke sana. Tular begitu ya? Iya, karena ini nanti akan kemana-mana. Sumba itu juga sudah mulai model-model seperti ini muncul nih. Nah, kenapa ini ada timbul gap seperti itu? Kita bayangkan aja, 40% lebih itu wisatawan Indonesia itu ke Bali. Yang lainnya ke perbatasan di Riau, Batam Bintan. Yang lainnya Jakarta lagi. Nah, tetapi kalau lihat betul-betul internasionalnya itu ada di Bali sehingga potensi Bali sangat tinggi, peluangnya juga sangat tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia yang gapnya begitu tinggi. Apa yang tadi dikatakan oleh Pak Tut, yang berguna buat Indonesia bisa berbahaya sekali untuk Bali. Maka Bali butuh kebijakan khusus mengenai pariwisata. Saya mulai dari target. Target pariwisata misalnya. Coba kalau pemerintah pusat meningkatkan target pariwisata terus-terusan, beban tertingginya ada di mana? Di Bali. Beban tertingginya di Bali. Saya akan di Bali, nggak mungkin di tempat lain. Nah, kemudian sekarang persoalan Bali yang demikian ruwet, termasuk adanya sampah dan sebagainya. Pemerintah Bali itu berusaha untuk mengatasi itu. Tetapi pemerintah pusat apakah memberikan memberikan peluang gitu ya? Memberikan perhatian sebesar apa yang diberikan Bali ke pusat? Ini jadi pertanyaan loh. Iya betul. Kalau kita bicara kemudian ruang devisa yang luar biasa, hampir 40% kalau nggak salah itu ke pusat dan lain sebagainya. Ya kalau devisa nanti kita bicarakan lebih lebar lagi dari cerita lagi. Tapi yang jelas Bali menanggung beban risiko yang tinggi dari target pemerintah pusat. Ya, high risk, high return soalnya Bali ini. Kenapa Bu Tina? Ada yang ingin disampaikan terkait dengan itu? Silakan Bu. Ngomong soal oportunis ya tadi. Ini cukup menarik sebenarnya untuk dibahas. Karena apa? Para penyewa atau pemilik properti yang sebenarnya adalah orang Bali, orang lokal. Ya kan? Karena di regulasinya juga para orang asing ini tidak punya hak untuk memiliki ya Pak ya? Tidak bisa memiliki, betul? Tidak bisa memiliki hak milik. Betul. Tidak bisa. Hanya bisa hak pakai. Yes. Betul kan Pak? Betul. Ya. Nah hak pakai ini biasanya digunakanlah untuk para investor ini menyewa secara jangka panjang. 20 tahun, gitu ya, 10 tahun, 20 ya tahun. kan? Atau mungkin memang beli freehold, yang katanya freehold, tapi sertifikatnya HGB atau hak pakai gitu. Iya, karena begitu dimiliki orang asing dia akan konversi. Nah, kenapa mereka bisa beli, Pak? Ya karena memang diizinkan. Bukan hanya diizinkan, Pak, karena ada yang jual. Oh iya, betul. Kalau misalnya ada yang jual itu, ada yang jual kan nggak mungkin, Pak. Ini jadi permasalahan juga. Karena permasalahannya di sini sebenarnya, Pak. Intinya, satu, saya sebagai property management, saya banyak melihat properti-properti yang sedang dibangun ya. Kan saya akan cek nih, saya kunjungi, saya datang, Pak propertinya mau dijual atau mau dibisniskan Pak? Jadi si pembangun kebanyakan orang-orang Indonesia kan, orang-orang lokal. Oh saya mau jual aja, nggak mau saya pusing-pusing ini, saya mau terima uang di muka. Ini kebanyakan mindset dari para orang lokal Pak, pebisnis lokal.
mereka hanya memberikan sarana bagi para pelaku bisnis untuk ambil. Nah, Untuk diambil. kemudian Ya. beberapa hari yang lalu, Pemprov sudah keluar perda Ya. yang akan mempertegas ini. Ya. Kembali lagi kepada tata ruangnya. Betul. Nah, ini yang nanti problem-problem seperti itu, di mana pembangunan yang terjadi pada tata ruang yang salah, itu bisa diminimal atau dihentikan. Karena satu lagi ya Pak, yang lebih parah nih. Mungkin kalau hanya sekedar mereka membangun, saya punya tanah, saya bangun. Mungkin salah satu kenapa mereka tidak mau melakukan bisnis villa ini, tapi justru menyewakan ini ke orang asing yang mau melakukan bisnisnya. Jadi mereka terima uang. Mungkin karena kebanyakan ya Pak, mungkin entah berapa puluh %, tapi saya yakin banyak sekali para orang lokal menggadaikan sertifikat tanahnya ke bank atau koperasi untuk mendapatkan uang buat bangun. Jadi mereka kan butuh uang besar dibuka Pak. Makanya dia sewakan ke orang asing atau orang siapapun itu yang punya uang lebih besar untuk sewa jangka panjang. Mereka terima uang di muka. Berarti ini ada skema habit yang terus-terusan Ini berputar. Kalau Betul. saya lihat ini lingkaran setan ya. Lingkaran setan Pak, karena penyedia tetap ada dan yang mencari tetap ada. Iya. Dan satu Jadi, lagi, ini saling tiru-meniru. Betul. Iya. Gimana Pak? Misalnya di tempat tetangganya punya properti, nah, disewakan ke orang mereka asing, bisa dapat uang berapa uang miliar gitu. dia seketika minjem uang karena merasa bahwa nanti saya sewakan uangnya akan kembali cepat kan. Iya, dapat Itu untung yang- langsung. Ya. Makanya itu yang kita inginkan di masyarakat itu memahami proses bisnis yang benar. Ya. Nah, Tapi sebenarnya Ini- memang ini- awalnya banyak dari mereka memang tidak ingin membangun usaha pariwisata awalnya. Mereka cuma ingin Bertani, enggak, berkebun. merubah dari bertani menjadi penyewaan Iya. properti ya. Karena mereka merasa, menyewakan properti uangnya lebih banyak daripada berkebun. Ya, Jadi dan bukan ini properti gini. pariwisata Atau bertani. mereka. Jadi Kalau- mereka cuma menyewakan properti kepada orang. Orang yang menyewa inilah kemudian membisniskan menjadi properti pariwisata. Betul. Nah, Banyak yang seperti itu. Kalau boleh Oke, saya Pak Jim, silakan. simpulkan, ya, kita bicara problematik pariwisata Bali yang seperti ini saat ini. Ya. Sebetulnya 20 tahun yang lalu dengan kondisi yang kurang lebih adem, Sudah itu begini problem juga. ini sudah terjadi. Sudah Sudah terjadi, hanya saja eskalasinya menjadi sangat cepat akhir-akhir ini. Oke. Gitu loh. Apalagi didukung dengan adanya sosial media dan sebagainya. Ya. Ini kemudian mengekskalasi problem yang dulu sudah ada menjadi tambah besar. Ya. Nah, kalau kita bicara problem ini, tadi saya sebutkan mulai dari pemerintahnya, mulai dari level bawah. Ya. Ini pertanyaan besar. Ini tadi Mbak Tina menyinggol lagi masalah masyarakatnya. Jadi ini semua pihak, kalau kita mau jujur, punya andil dalam permasalahan ini. Punya andil dalam dosa besar yang sekarang menyebabkan Bali seperti ini. Ya, berarti poinnya adalah kita perlu mengurai ini pelan-pelan dan saya menjadi kalau ibarat ternyata masalah Bali bukan hanya tumpukan sampah organik dan anorganik, ternyata sampah pariwisatanya juga tinggi kan begitu nih. Nah, dalam rangka mengurai ini kan kita butuh strategi masing-masing nih. Yes. Saya ingin mendapatkan point of view dari masing-masing pembicara untuk bagaimana kemudian dari sisi pelaku usaha bisa mengurai ini dan keinginannya kepada pemerintah. Dalam hal ini salah satunya adalah pemerintah Provinsi Bali. Tentunya nanti pemerintah Provinsi Bali bagaimana kemudian merumuskan itu kepada masyarakat dan juga nanti dari Pak Cip sebagai analis kebijakan pariwisata, saya juga ingin mendapatkan poin penting terhadap bagaimana seharusnya pemerintah pusat dalam hal ini memperlakukan Bali sebagai destinasi pariwisata. Pemerintah pusat nih ya? Pemerintah pusat dulu. Oke. Nah, sehingga semua ini jadi nyambung kebutuhan yang ada di paling bawah dengan kebutuhan yang juga ada di pusat. Target-target pemerintah yang ada di situ bisa semuanya sinergi. Saya mulai dari Mbak Tina dulu nih. Apa yang menjadi poinnya? Harapannya sebenarnya harmonisasi bisnis yang tadi kita sempat sebutkan ya. Ya. Jadi antara pelaku bisnis dengan pemerintah dan pelaku wisata juga dengan masyarakat juga itu adanya keharmonisan di antara kita semua. Jadi pelaku bisnis tetap bisa menjalankan bisnis yang aman,
pemerintah dapat mendukung dan memilah dan tidak hanya menutup mata terhadap masalah-masalah yang ada. Karena sekarang ini masyarakat dan pelaku bisnis sedang mempertanyakan tentang kelegalan bisnis kami, apakah kami masih bisa melakukan bisnis ini atau tidak gitu. Tapi pemerintah tetap memberikan jawaban yang oke, nanti kita akan diskusikan. Sampai kapan, Pak? Ini yang mau kita, yang harapan terbesar saya adalah pemerintah dapat memberikan kepastian kepada para pelaku bisnis yang sudah terlanjur basah melakukan bisnis ini. Apakah ada solusi, dan kami butuh solusi ini datang segera. Supaya kami bisa menjalankan bisnis dengan aman dan tenang. Saya transfer ke Pak Tut. Kayak gitu. Jadi biar nggak terlalu tegang-tegang ini. Silakan Pak Tut. Dari strategi yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini, silakan. Disampaikan sering sama orang antara telur dan ayam ya. Iya, betul. Dimana kita ini menjadi sebuah rantai sebenarnya. Di mana kita potong kan gitu. Memang tidak mungkin kita bisa langsung menerapkan dengan hal baru dengan cepat ya. Tapi pemerintah berusaha untuk merapikan. Pada saat kita merapikan, apapun kalau kita rapikan nanti, pasti akan ada yang kena potong. Seperti kita merapikan rumput, kalau ingin kita rapi, pasti beberapa bagian pasti akan kena potong. Dan saya harap semua harus paham, kalau memang kita ingin pariwisata kita ini ke depan bisa berlanjut dan berkualitas, mohon dipahami. Kalau nanti nanti misalnya bisnisnya terpaksa kena aturan dan harus misalnya tidak boleh dioperasionalkan, mohon dimengerti, karena kalau kita biarkan satupun yang tidak layak kita tetap berikan, nanti akan tumbuh yang tidak layak di tempat lain kan. Makanya pertama yang kita buat dari pemerintah provinsi, pertama yang coba memulai kita membuat aturan. Pertama yang kita sedang rancang adalah peraturan daerah yang lebih luas, namanya peraturan daerah Provinsi Bali tentang tata kelola pariwisata Bali berkualitas. Jadi di sana nanti akan ada penataan terkait dengan itulah perizinan dan sebagainya. Nanti kita banyak hal yang kita mau tata di sana. Kalau itu nanti kita bisa terapkan, saya yakin ke depan pasti akan lebih baik. Dengan catatan semua harus paham dan semua harus memiliki pemikiran yang sama, tujuan yang sama menuju pariwisata kita yang lebih baik, berkualitas dan berkelanjutan. Jadi saya mau ngajak dari masyarakat yang ingin berbisnis pariwisata, tolong ikuti aturan. Kemudian dari manajemen properti misalnya sudah juga bisa ikut berpartisipasi. Kalau memang nanti misalnya ada properti yang dianggap tidak layak atau belum sesuai dengan aturan, mohon juga dibantu mereka untuk menyesuaikan. Kalau memang mereka sudah benar-benar tidak layak, ya bagaimanapun ya harus jangan diikutkan di dalam terpaksa dipotong. Dan itu sudah kita akan terapkan. 90% Bapak ini. Sudah kita terapkan, itu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata sampai 31 Maret ini. Semua platform digital itu diberi batas untuk melakukan penataan terhadap listing yang mereka punya. Jadi mereka diharapkan semua listing yang nanti ada sampai 31 Desember itu adalah yang sudah memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan undang-undang yang kita punya. 31 Maret. Nanti dari 31 Maret, kalau nanti masih ada listing di platform digital itu yang tidak berizin dan ketahuan pemerintah, nanti jangan salahkan tidak hanya properti yang kena potong, juga platformnya yang kena potong. Karena platformnya akan sudah siap-siap diblokir. Makanya mereka sekarang lagi gencar mensosialisasikan ke listingnya, karena mereka juga kena sanksi. Kemungkinan bisa diblokir. Nah, itu makanya mungkin tidak diblokir saat detik itu tidak tanggal 31 Maret diblokir, akan ada tahapan-tahapan. Karena pemerintah tidak akan selalu memberikan sanksi itu di hari H, padahal ya pasti akan ada tahapan-tahapan sampai terjadinya blokir, itu ada proses. Dalam proses itu pun masih ada waktu kepada mitra listing itu untuk memperbaiki diri. Jadi itu yang kita harapkan nanti ke depan semua taat pada aturan. Kalau kita memang benar-benar ingin menuju ke arah yang lebih baik. Iya, taat asas lah gitu kalau boleh saya bilang ya.
Pak Cip, ini saya ingin melanjutkan tadi karena kita akan bicara tentang Bali butuh perlakuan khusus dengan berbagai permasalahan yang muncul tadi, sehingga Bali ini punya posisi yang betul-betul bisa baik untuk Bali dan juga baik untuk pemerintah pusat. Oke, jadi gini, pemerintah pusat khususnya itu harus memahami dulu kesenjangan pariwisata yang ada di Bali dibandingkan dengan destinasi lain di Indonesia. Kalau pemerintah pusat masih memandang semuanya sama dengan satu policy yang standar untuk seluruh diterapkan untuk seluruh Indonesia, maka Bali akan mengalami permasalahan yang serius. Karena apa? Kesenjangan tadi. Pada sebuah destinasi yang sudah dewasa atau mature destination seperti Bali, itu tidak bisa diperlakukan atau dibuat standar kebijakan yang sama dengan misalnya yang masih develop atau yang sedang berkembang ataupun yang masih immature atau yang masih belum cukup dewasa. Nah, di sini pemerintah harus paham, khususnya pemerintah pusat harus paham ini menimbulkan komplikasi-komplikasi tertentu. Salah satu contoh. Seperti kita bicara minimum investasi PMA 10 miliar. Di tempat lain mungkin besar. Tadi seperti Pak Tut katakan, di tempat lain mungkin besar. Di Bali itu nggak besar itu. 10 miliar itu. Belum lagi kalau kemudian bukan diakalin ya, dikecilin nilai setornya hanya 2,5 miliar. Saat ini nilai setornya sudah dipasti 2,5 miliar dari nilai 10 miliar itu yang kemudian sesudah itu diberikan waktu untuk meningkatkan investasinya sampai 10 miliar. Ini di tempat di Bali nggak terlalu bermanfaat, nggak terlalu bermanfaat. Nah, teman-teman di Bali mengatakan nilainya jangan 10 miliar misalnya, kalau di Bali 100 miliar. Nah, ini perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat. Sehingga apa yang namanya keseimbangan di Bali itu bisa dipertahankan di Bali, jangan dipikir modelnya sama dengan di tempat lain di Indonesia. Oke, ini menjadi poin menarik ketika Bali harus punya role model mengkhusus sehingga perkembangannya bisa menjaga alam, keseimbangannya manusia dan Bali budaya ini Bali bisa gitu terjaga. Ya, kita khawatir betul nih tentang pariwisata kita. Setelah digali-gali di sudut lain ini, ternyata kalau semakin digali, saya yakin waktu kita tidak akan cukup untuk bicara ini. Saya ingin mendapatkan masing-masing closing statement dari Bu Tina, Pak Ketut, dan juga Pak Cipto terkait dengan bagaimana kita mensinergikan semuanya. Dari sisi platformnya, mitranya, dan juga dari sisi pemerintah. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa kita sedang menuju pariwisata yang berkualitas. Bu Tina, silakan. Kalau dari pihak saya pribadi, saya cinta Bali yang dengan alamnya. Cinta Bali dengan alamnya. Cinta Bali dengan alamnya. Jadi sangat sedih kalau dilihat terlalu banyak konkret dan semen ya. Walaupun saya sendiri pelaku properti gitu, tapi kami sendiri merasa sangat disayangkan. Dan saya berharap pemerintah bisa memberikan solusi yang terbaik bagi para pelaku bisnis di Bali, terutama di bidang pariwisata akomodasi ini. Jadi tidak ada kekecewaan bagi para investor yang entah itu asing atau bukan gitu. Jadi semoga pemerintah segera memberikan solusi yang terbaik buat kita semua. Oke, Pak Tut, silakan. Bagaimanapun pariwisata kan sudah jalan ya. Kalau saya ibaratkan pariwisata Bali ini seperti kereta api. Kereta api dan dengan gerbong yang banyak. Gerbong itu ada di sana properti manajemen, ada pelaku usaha pariwisata, ada platform, ada masyarakat, ada pemerintah daerah, ada pemerintah desa. Gitu. Kalau kita ingin dan pemerintah provinsi. Dan kalau kita ingin pariwisata ini atau kereta api ini sampai ke stasiun dengan aman dan nyaman, mari kita berjalan di relnya. Rel itu adalah aturan-aturan yang kita buat bersama. Kalau sudah semua mau berjalan di rel yang benar, saya yakin akan sampai ke tujuan yang kita harapkan. Satu gerbong aja misalnya terlepas dari relnya pasti akan mengacau semuanya. Jadi kalau semua sudah memahami bahwa kalau kita menuju ke suatu tujuan, relnya yang mana, dan kita ikuti semua harus berjalan di rel yang sama, rel yang benar, nah nanti pasti akan sampai ke tujuan yang sama juga dengan aman, nyaman, dan selamat. Ya, luar biasa. Berarti kita harus
betul-betul dalam rel yang sejalan, seirama. Pak Cipto, gimana nih Pak Cipto? Oke, saya Silakan. mau, ini saja. Jadi persoalan pariwisata Bali saat ini Ya, itu merupakan akumulasi dari persoalan yang sudah bertahun-tahun. Jadi bukan sesuatu yang mendadak timbul dan kemudian sekarang membesar. Sejak saya pertama kali menginjak Bali dan mulai berusaha di tahun 90, bibit-bibit permasalahan ini sebetulnya sudah ada. sudah ada. Ya, jadi dan ini permasalahannya sangat kompleks seperti tadi dalam pembicaraan kita ya. Itu mulai dari kalau kita bicara pemerintah ada banyak salahnya, masyarakat juga ada banyak salahnya, kemudian pengusaha juga banyak salahnya. Jadi artinya ini kesalahan yang sudah saling mengikat ini. Ya. Jadi seperti rantai ini sambung menyambung kesalahan. Nah, sekarang pemerintah provinsi khususnya Ya. ini bertekad untuk kita tidak bisa terus-terusan seperti ini. Nah, ini harus ada satu tindakan untuk memotong proses kesalahan ini tidak boleh berlanjut terus-menerus. Nah, di dalam proses itu, saya yakin akan timbul banyak gejolak. Ya. Akan ada banyak yang dikecewakan, akan ada banyak yang mungkin malah mendapatkan manfaat dan sebagainya. Nah, ini di sini saya mengajak teman-teman dan semua yang ada di Bali untuk ayo kita komunikasikan, ya. Kita komunikasikan tetapi di sisi lain juga kita punya kelapangan dada. Kita membuka diri untuk membangun komunikasi yang lebih positif sehingga ini pelan-pelan. Ini saya nggak mengatakan setahun 2 tahun lagi selesai ini masalah. Ini nanti akan timbul lagi ya. Dan persoalan pariwisata tidak hanya akomodasi. Yang lainnya masih banyak nih. Ya, gerbong yang lain masih banyak nih. Nah, itu tapi kalau kita mau saling terbuka untuk bicara dan satu hal jangan saling menuding deh. Ya. Ini dosa masa lalu sudah mulai dari lalu sampai sekarang tuh dosanya Akumulasi. saling ikat begini nih. Saling ikat kayak mata rantai. Seperti mata rantai ini nyambung semua ini. Nah, diputus satu kemudian yang rantai yang lain masih ngikat nih. Ya. Jadi oke lah kita buka komunikasi, kemudian kita berlapang dada, kita bongkar satu persatu persoalannya, dan saya butuh komitmen dari semua pihak juga untuk sama-sama untuk bisa ke depan lebih bagus. Baik, luar biasa. Jadi para pemirsa sudut lain dimanapun berada saat ini pembicaraan yang sangat seru sekali karena kita sedang bicara tentang masa depan pariwisata Bali. Poin terpenting kita hari ini adalah jangan saling menuding, jangan saling menyalahkan, tapi yuk kita berlapang dada dan membuka kembali lembaran-lembaran itu satu persatu dan kita rumuskan dengan solusi-solusi konkret agar semuanya bisa sinergi. Terima kasih kepada seluruh pembicara kita pada hari ini, narasumber kita, dan semoga Bali masa depan adalah Bali yang bisa menjadi rumah bagi tuan rumahnya sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa.